Di balik tubuhnya yang kecil dan lincah, tersembunyi sosok pemburu yang gesit dan tak kenal takut. Dengan mata tajam dan refleks luar biasa, ia mengintai mangsa di antara semak-semak dan rerumputan. Sekali melihat peluang, tubuhnya langsung melesat, menerkam tikus, burung, dan bahkan ular berbisa tanpa ragu. Kecepatannya dalam berburu membuatnya menjadi predator yang sulit ditandingi, sementara keberaniannya melawan ular kobra menjadikannya legenda di dunia satwa liar. Namun, di balik perannya sebagai pengendali hama alami, keberadaannya juga membawa dampak yang tak terduga. Di beberapa tempat, ia justru menjadi ancaman bagi satwa lokal, memangsa burung dan reptil kecil yang berperan dalam keseimbangan ekosistem. Sosok yang dulu dianggap sebagai pelindung, kini juga dipandang sebagai perusak. Ini adalah garangan Jawa, predator kecil dengan dua wajah dalam ekosistem alam. Garangan Jawa yang bernama ilmiah Urva javanica atau yang lebih dikenal sebagai lasun atau gang garangan adalah hewan karnivora kecil dari keluarga Herpestidae. Hewan ini tersebar luas di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dalam bahasa Inggris, garangan Jawa disebut juga dengan Javan Mangus atau Small Asian Mangus. Hewan ini terkenal sebagai pemburu yang ulung, terutama dalam berburu ular berbisa. Garangan memiliki refleks yang sangat cepat dan mampu menghadapi ular berbisa seperti king cobra. Selain itu, mereka juga memakan tikus, serangga, burung kecil, dan buah-buahan tertentu. Garangan biasanya hidup sendiri atau dalam kelompok kecil dan aktif berburunya di siang hari. Mereka sering ditemukan di hutan, perkebunan, dan daerah pedesaan. Di beberapa tempat, garangan dianggap membantu petani karena memangsa hama seperti hewan pengerat dan ular. Namun, di sisi lain, mereka juga menjadi hama karena memangsa unggas ternak warga. Garangan bertubuh kecil hingga sedang dengan panjang kepala dan tubuh sekitar 25 hingga 41 cm. Sementara itu, ekornya memiliki panjang sekitar 60-80% dari panjang kepala dan tubuhnya. Tungkai belakangnya berukuran 5-7 cm diukur dari bagian tumit hingga ujung jari. Ukuran tubuh garangan ini bervariasi tergantung daerah persebarannya. Garangan yang berada di bagian barat laut, wilayah sebarannya seperti di India Utara cenderung berukuran paling kecil. Sementara itu, semakin ke arah tenggara, ukurannya semakin besar dengan terbesar ditemukan di Jawa. Bobot tubuh garangan berkisar antara 0,5 hingga 1 kg. Dari segi warna, garangan memiliki coklat keabu-abuan hingga coklat kemerahan. Warna kakinya sama dengan warna tubuhnya. Seperti halnya ukuran tubuh, warna bulunya juga bervariasi. Garangan yang berada di bagian barat laut wilayah sebarannya, seperti di India Barat Laut dan Pakistan, memiliki warna yang lebih pucat. Di Assam dan Burma, warna tubuhnya lebih gelap dengan dominasi keabu-abuan. Sementara itu, garangan yang berada di Vietnam dan Jawa memiliki warna yang lebih kemerahan. Garangan Jawa memiliki daerah persebaran yang luas, mulai dari Persia, India Utara, Burma, Indochina, Pulau Hainan, Siam, Semenanjung Malaya, hingga ke Pulau Jawa. Beberapa individu garangan juga pernah ditemukan di Sumatera bagian utara. Pada tahun 1949, seorang ahli bernama Sodi mendeskripsikan garangan dari daerah ini sebagai Herpestes javanicus diarapai. Selain itu, garangan Jawa juga telah diintroduksi ke berbagai wilayah lain seperti Hindia Barat, Kepulauan Hawaii, Mauritius, Kepulauan Fiji, Okinawa, dan Pulau Amami Oshima di Jepang. Tujuan introduksi ini adalah untuk membantu mengendalikan populasi tikus dan ular di daerah-daerah tersebut. Garangan Jawa adalah satwa liar yang hidup bebas di alam dan termasuk salah satu hewan yang tidak dilindungi di Indonesia. Berdasarkan Daftar Merah Spesies Terancam Punah atau IUCN, International Union for Conservation of Nature, garangan Jawa memiliki status Least Concern atau risiko rendah terhadap kepunahan. Artinya, saat ini populasi garangan Jawa masih tergolong stabil dan tidak menghadapi ancaman kepunahan yang signifikan. Namun, meskipun tidak termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, garangan Jawa tetap beresiko mengalami penurunan populasi di masa depan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu perburuannya sebagai satwa buru dan menyusutnya habitat alami akibat ekspansi pemukiman manusia. Garangan Jawa adalah hewan pemangsa yang lebih suka hidup di semak-semak dan padang rumput dibandingkan di hutan yang rapat. Hewan ini bersifat terestrial dan jarang memanjat pohon. Saat beristirahat atau tidur, garangan biasanya bersembunyi di lubang-lubang tanah, lubang pohon, atau tempat perlindungan yang serupa. Garangan Jawa merupakan hewan yang aktif berburu baik pada siang maupun malam hari, namun seringnya pada siang hari.
Hewan ini sering terlihat menyeberang jalan di siang hari dengan badan merunduk dekat tanah, sementara ekornya lurus dan meruncing ke belakang. Mangsa utama garangan adalah tikus, tetapi garangan juga memangsa hewan kecil lain yang ditemuinya, seperti burung, reptil, kodok, kepiting, serangga, dan bahkan kalajengking. Beberapa laporan menyebutkan bahwa garangan sering menjilati dan mengisap darah mangsanya yang keluar dari luka. Karena kebiasaan ini, garangan dapat memangsa ternak warga jika berhasil masuk ke dalam kandangnya. Garangan juga dikenal sebagai pemangsa ular. Perkelahian antara garangan dan ular kobra sangat populer, meskipun sebenarnya ular hanya merupakan bagian kecil dari makanan garangan. Terkait hal ini, ada kisah terkenal tentang seekor garangan bernama Rikki Tikki Tavi, tokoh dalam novel karya Rudyard Kipling. Dalam cerita tersebut, Rikki Tikki Tavi bertarung dan memburu ular kobra yang mengancam keselamatan majikannya. Garangan Jawa tidak memiliki musim kawin yang spesifik, sehingga mereka dapat berkembang biak sepanjang tahun. Hal ini memungkinkan populasi mereka tetap stabil di alam liar, terutama di daerah dengan sumber makanan yang cukup. Garangan Jawa bersifat soliter, tetapi saat musim kawin, penjantan akan mencari betina untuk berkembang biak. Penjantan seringkali bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pasangan, terutama di daerah dengan populasi betina yang terbatas. Setelah kawin, pejantan biasanya tidak berperan dalam merawat anak-anaknya. Garangan betina mengalami masa kehamilan sekitar 6 minggu atau 42 hari sebelum melahirkan. Setiap kali melahirkan, betina dapat menghasilkan 2-4 ekor anak, dan anak garangan yang baru lahir masih buta dan sangat bergantung pada induknya untuk perlindungan dan makanan. Mata anak garangan mulai terbuka dalam beberapa minggu pertama setelah lahir. Anak-anak disusui oleh induknya hingga mereka cukup kuat untuk mulai makan makanan padat seperti serangga dan daging kecil. Pada usia sekitar 4 bulan, garangan jantan sudah dapat mencapai kematangan seksual, sementara betina biasanya matang sedikit lebih lambat. Setelah mencapai tahap ini, testisnya akan berkembang sepenuhnya dan mulai memproduksi spermatozoa. Uniknya, setelah testis matang, organ ini akan terus menghasilkan dan menyimpan spermatozoa selama sisa hidup garangan, memastikan bahwa ia selalu siap untuk berkembang biak kapanpun ada kesempatan. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat reproduksi garangan Jawa adalah ketersediaan makanan. Jika sumber makanan melimpah, betina cenderung lebih sering berkembang biak. Keamanan habitat juga berperan penting. Lingkungan yang aman dari predator dan gangguan manusia meningkatkan peluang bertahan hidup bagi anak-anak garangan. Namun, perubahan iklim dan gangguan habitat akibat perusakan hutan serta pembangunan manusia dapat memengaruhi peluang berkembang biak mereka. Dengan pola reproduksi yang fleksibel dan kemampuan berkembang biak sepanjang tahun, garangan Jawa tetap dapat mempertahankan populasinya meskipun menghadapi berbagai tantangan di alam liar. Pada abad ke-19, perkebunan tebu berkembang pesat di berbagai wilayah tropis. Tanaman penghasil gula ini banyak dibudidayakan, tetapi seiring dengan perluasannya, populasi tikus sebagai hama tanaman tebu juga meningkat drastis. Untuk mengatasi masalah ini, garangan mulai diintroduksi ke berbagai wilayah, dan sejak tahun 1870, garangan pertama kali dibawa ke Trinidad untuk mengendalikan tikus. Namun, upaya ini gagal, dan upaya berikutnya dilakukan pada tahun 1872 ketika garangan dari Kalkuta, India dibawa ke Jamaika. Kali ini, introduksi berhasil. Keberhasilan ini kemudian dicatat dalam sebuah karya tulis oleh W.B. Espaut. Tulisan tersebut menginspirasi para pemilik perkebunan tebu untuk mengangkut 72 ekor garangan dari Jamaika ke pulau besar di Hawaii, yang kemudian juga diperkenalkan ke pulau-pulau sekitarnya. Pada tahun 1884, garangan kembali dibawa ke Kepulauan Virgin dengan tujuan yang sama, yaitu mengendalikan hama tikus hitam yang merusak perkebunan tebu. Namun, upaya ini justru menyebabkan dampak negatif. Populasi iguana hijau dan kadal Amphibolops menurun drastis karena ikut menjadi mangsa garangan. Selain itu, populasi burung yang bersarang di tanah juga mengalami penurunan. Pada tahun 1910, garangan kembali diintroduksi ke Okinawa, Jepang, dan pada tahun 1979 ke Pulau Amami Oshima. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan populasi ular berbisa, Trimeresurus flavoviridis, dan hama lainnya. Namun, akibat pertumbuhan populasi garangan yang tidak terkendali serta sifatnya yang invasif, garangan justru berubah menjadi hama baru di wilayah tersebut. Jadi, itulah garangan. Hewan kecil yang gesit, pintar, dan punya peran penting di ekosistem. Dari kemampuan berburu hingga sifat yang penuh strategi, garangan benar-benar makhluk yang luar biasa. Jadi, lain kali kalau melihat garangan, jangan cuma mengira dia hewan biasa. Dia
adalah predator ulung dengan naluri yang tajam. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.